Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Aptisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Wes, kita kulitnya eksotis ya cuy. Musim panas ngelekep ya cuy. Aduh, kamar kayak sama aja pakai pakai kipas angin wis kayaknya keringetnya gromojosan ya, apalagi lemaknya Kaisam ini lebih dari rata-rata, jadi wis angel ya udah nggak apa-apa, kita sudah menghadapi musim panas lagi ya cuy ya, tetap semangat, nyampuy dulu nyampuy. Kaisam kemana aja, nggak kemana-mana Kaisam. Banyak pekerja migran ya yang bermasalah. Ini KJRI ini lagi lagi banyak membuatkan SPLP ini karena banyak yang determinate nggak ada paspor ya, wis pulang aja ya pakai SPLP, wis nggak apa-apa. Rentenir siap-siap bangkrut. Kayak Disam ini ngajarin anak buat bikin SPLP ya, orang kenyataannya mereka itu keluar dipecat sama majikan yang nggak punya duit ya kan, terus gimana? Masa mau jadi anak overstay? Ya pulang aja. Yang salah itu kalian. Kenapa ngutangin banyak-banyak gitu? Mereka nggak bisa bayar. Gimana dong? Ya, mereka itu kalau dipecat dari majikan cuma punya waktu 14 hari ya, harus pulang aja pakai SPLP ya. Aduh, kita bahas apa? Ini di terminate, di notice, ini lagi banyak ya di Hong Kong ya. Bahkan ini juga dihimbau oleh pemerintah ya, imigrasi, bahwa berpindah-pindah majikan ini, job hopping ini lagi banyak ya, lagi diperangi lagi nih cuy. Jadi imigrasi ini sekarang mulai selektif nih. Kenapa sih? Kenapa pemutusan kontrak secara dini? Kenapa penyebabnya ya kan? Banyak nih majikan-majikan yang show up di media sosial ya, mungkin imigrasi juga mantau ini majikan pada di media sosial ngegosip udah dipecat, pekerja migrannya tetap aja dibicarain ya. Sabar. Apalagi yang baru-baru ini, aduh, agama kita ini apa ya, kayak gimana, sedih ya Kaisam ya, dilecehkan ya. Ini kalau misalkan di Indonesia nih udah jadi udah jadi penistaan agama. Udah mbaknya lagi sholat gitu ya, difoto dari belakang majikan, terus diviralkan kalau misalkan si mbaknya ini dipecat kerja 5 bulan, udah mukenanya warna hijau. Aduh ya. Sabar ya mbak, insya Allah kedepannya mendapatkan majikan yang bisa sholat ya, yang bisa menerima agama kita. Ini pentingnya kita bahas ya cuy ya. Sebenarnya ini tuh salah siapa ya kan? Sebenarnya orang Hong Kong itu wajib tahu kalau sholat itu bukan budaya, itu adalah kewajiban seorang muslim. Apalagi dia mengejeng kita orang muslim, setidaknya dia harus tahu gitu kalau ibadah itu ya wajib dilakukan. Nah buat mbaknya nih harusnya bisa komitmen sedari awal. Ini boleh nggak kita sholat? Jangan sampai kita berada di rumahnya malah menjadikan malapetaka yang kehilangan kerjaan ya kan. Harusnya kita sedari awal aja bikin perjanjian sama majikan supaya tidak terjadi seperti ini. Oke, jadi mbaknya ini diposting cuy di grup majikan, dimana mbaknya ini lagi sholat, terus mbaknya juga diviralkan, matanya ditutup. Ini etika bermedia sosial ya cuy ya, mata itu tidak boleh dilihat kan ya. Bahkan ini termasuknya sih mukanya sih show up banget sih ya mbaknya ya. Jadi mbaknya ini dipecat di 5 bulan kerjanya cuy, dikarenakan yang pertama pengakuan majikan ya, ini versi majikan, kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya ya kan. Si mbaknya ini sering menjalankan sholat 5 waktu wajib katanya, ini yang membuat majikannya nggak suka. Terus yang kedua, dia juga sering menolak kerja kasar gitu, maksudnya dia ini kalau ngomong kasar, terus mondar-mandir kalau lagi bad mood, dia sering fabehey lah seperti itu cuy ya. Kedua, yang ketiga nggak mau kerja, alasannya kakinya sakit katanya. Itulah cuy, kalau misalkan nggak kerja mau gimana gitu ya, orang kita ngejeng kan ya untuk kerja. Itu dari 3 ke 5 alasan majikan memecat. Jadi dia ini cuma mempertahankan 5 bulan aja, setelah 5 bulan ini di fire atau di di terminate ya. Bahkan kayak Disam juga menerima ya laporan kalau misalkan Kaisam saya mau pindah ke Singapura aja. Kenapa? Nggak bisa sholat di sini Kaisam, saya pengen cari majikan yang muslim aja. Ini kan kadang-kadang ya. Cerita sedikit ya, kayak Disam aja bisa sholat publik ya. Maksudnya nggak ngumpet-ngumpet dari majikan, itu di
kontrak ketiga cuy. Selama 2 kontrak Kak Isam cari aman, karena Kak Isam sadar kalau Kak Isam butuh kerja. Ya kalau kita berbicara dosa ya semua orang berdosa ya. Bahkan kalau misalkan agamanya sudah melekat ya, itu kayaknya nggak sholat tuh kayaknya kita ini gimana gitu, ngerasa bersalah sekali hidup. Ya itu ya, beda sama kita yang belang-bangan. Terus apa Kak Isam belang-bangan? Sholat enggak, puasa enggak gitu, makan babi pisan. Aduh, ada nggak sih kira-kira teman kita yang kayak gitu? KTP-nya aja nih Islam ya. Aduh, ayo ngaku. Yang kemarin itu bulan puasa, kalian sholat enggak? Enggak Kak Isam. Bayar video enggak ya, ini kaum belang-bangan ini. Kata emaknya Kak Isam kayak gitu, kalau nggak sholat tuh belang-bangan katanya. Bahkan dulu Kak Isam aja kalau nggak sholat tuh diceprek tuh pantatnya tuh sama bapaknya Kak Isam. Aduh Masya Allah ya, tapi ada hikmahnya juga, jadinya ya kita kan tetap ya sholat. Ada yang ngomong lagi nih, Kak Isam sholatnya pakai mukena. Ngaco kalian itu. Aduh, si Kak Isam itu sampai kekel sendiri ya. Wis rahasia perusahaan. Jadi ngomongin kayak Isam. Oke, jadi tuh kan lupa jadi Kak Isamnya. Jadi nih buat kalian ya yang mungkin ibadahnya sudah melekat di hati, apa yang dilakukan saat kalian interview, pastikan ngomong sama agensinya, boleh nggak bilang sama majikannya, boleh nggak saya sholat. Ini kewajiban agensi loh ya. Sebenarnya kewajiban agensi untuk memberikan pengarahan kepada majikan, ini loh, kalau kamu mengejeng Cece dari Indonesia, dia ini muslim. Nah, muslim ini dia itu wajib melakukan sholat yang nggak lama. Kira-kira dalam 5 waktu itu kamu cuma bisa mengizinkan 5-10 menit saja untuk melakukan sholat. Bagaimana majikan? Kamu terima nggak? Tapi saya yakin nih, kalau misalkan kamu bisa menghargai si Cece ini sholat, saya yakin nih Cece ini akan bekerja lebih baik dengan kamu, ya kan? Itu kan sedari awal nih agensi harus memberikan pemahaman kepada majikan. Kalau agensinya yang ngomong, kayak Isam yakin majikan ini pasti akan memiliki sudut pandang, oke deh kalau kayak gitu, tapi jangan kelihatan saya ya sholat. Itu kan penawaran ya cuy ya. Ini kita kayak jual Cece gitu ke majikan. Jadi kita harus tahu nih kondisi baik buruknya si Cece ini, ya kan? Bukan berarti agensi itu hanya mendapatkan untung supaya Cece ini laku cepet dijual. Ya, kalau misalkan agensi semua kayak gitu, tentram hidup kita cuy. Ya kan? Nah, sayangnya agensi ini lupa nih seperti ini, mengenalkan Cece-nya itu dengan baik ke majikannya. Apakah salah majikan? Ya karena tidak ada pemahaman dari agensi ini, jadi kaget majikan. Untuk itu kita masuk nih sebagai Cece-nya, ngomong sama majikan, I'm Muslim, tapi saya tuh harus sholat seperti ini. Sedangkan di situ kan ada penawar-penawaran nih. Kalau misalkan ini saya tuh harus pakai mukena nih kayak gini nih, begini. Tapi ini juga tidak akan mempengaruhi apapun dengan kerjaan saya. Kita harus meyakinkan majikan dari segi itunya ya cuy ya. Kalau misalkan memang kamu pengen publish sholat itu, nah biarkan majikan, oh nggak mau lah kalau kayak gitu, biarkan dia cari yang lain. Ya walaupun kita agak susah ya cuy ya, setidaknya ya kita memanfaatkan tuh 14 hari kita untuk mendapatkan majikan ya, biar nggak miskomunikasi seperti ini. Ya si pekerja migran yang dipecat ini tidak ada ngobrol-ngobrol dulu. Jadi majikan ini ngapain ya? Itu si Cece di di dalam kamar terus mengambil foto diam-diam. Ini kan berarti kan tidak ada komunikasi sedari awal. Maka dari itu majikan kaget. Apa ya cuy ya? Orang sini tuh kalau ngelihat kita mukena tuh kayaknya gimana gitu. Takut bentrok mungkin sama feng shui-nya ya, atau mungkin dia punya kepercayaan lain yang tidak boleh bertentangan dengan kepercayaannya, bisa juga. Ya kan, inilah pentingnya kita toleransi ya cuy ya. Nah, fenomena seperti ini gimana ya cuy ya? Banyak dipecat lagi, sholat lagi. Ini kan melukai kita ya kaum muslimin ya. Tapi mau gimana lagi, kita ikut di negara yang mereka itu tidak bisa memaksakan untuk memahami gitu cuy. Tapi pelan-pelan. Ada juga nih teman kayak Isam yang bisa publish sholat, dia pinter. Jadi dia itu kontrak pertama difinishkan dengan kerja yang bagus, terus kontrak kedua majikannya mau ngejeng lagi, tapi dengan persyaratan, majikan saya ini mau tanda tangan, tapi boleh nggak saya sholat. Tapi kalau kamu nggak bisa mengizinkan, ya udah kamu cari Cece lain. Itu kan berarti kan memanfaatkan record finish ya cuy ya. Jadi ya wis, terserah majikan. Kalau majikan nggak mau ya cari lagi dong dengan record finish, iya kan? Enak, jadi nggak usah
nggak usah apa cari alasan untuk kita move dari majikan itu ya kan. Di dalam hatinya si temannya kayak itu, ya biarin aja, saya cari majikan lagi juga bersyukur karena majikan ini maafan. Ternyata majikan ini sudah bergantung sekali dengan CC-nya. Maka dari itu apa yang terjadi di ACC? Oke, CC nggak apa-apa kamu sholat. Nah ini caranya kalian bisa tiru ya. Finishkan dulu satu kontrak, kontrak kedua baru kalian melakukan perjanjian dengan majikan. Jadi kalian juga harus bisa jaga diri karena di sini kita numpang cari rezeki ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini bisa menjadikan kita kehilangan pekerjaan. Ya walaupun tahap untuk beribadah secara publik itu kalian tempuh secara apa namanya lama, insya Allah maha tahu ya cuy ya. Oke, mungkin itu aja sharing KSM hari ini. Gimana menurut kalian fenomena seperti ini sebenarnya nih? Siapa yang berperan untuk memberitahukan kepada majikan bahwa kewajiban kita CC sebagai muslim itu adalah sholat? Semoga aja ya bisa KJRI bisa menyampaikan kepada apa namanya pihak-pihak agensi untuk mengedukasi majikan bahwa kalau kalian mengambil CC Indonesia ya resikonya ya harus bisa apa namanya mengizinkan sholat karena itu adalah wajib ya. Aduh, mungkin itu aja sharing KSM hari ini. Gimana nih komentar kalian? Silahkan komentar baik buruknya apa yang ada di unek-unek kalian, coba konsul apa namanya dikomentarin supaya teman-teman kita bisa membaca dan bisa belajar ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.